Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041687, mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya, yaitu pada bab 5 Perilaku Organisasi, yaitu dengan judul Motivasi Kerja. Baiklah, saya langsung mulai saja pada pemaparan materi. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik, karena dapat memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melakukan pekerjaannya dan juga mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, kita langsung masuk pada pengertian motivasi. Menurut Kadarisman dalam Aldi dan Susanti, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan juga dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Menurut Duff, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi pekerja akan mempengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Lalu, teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Lalu menurut teori ERG, Clayton Alderfer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atau kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Yang kedua, kebutuhan keterikatan, yaitu kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan yang fokus pada pengembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. Lalu, ketiga, studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun akan meningkat. Yang keempat, studi kepuasan kerja Herzberg. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Herzberg menyurvei 200 akuntan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Herzberg mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Ia juga mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka puas dengan pekerjaannya. Lalu yang kelima, teori X dan teori Y MC Greger. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Lalu yang keenam, teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian
didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Lalu, rancangan pekerjaan untuk motivasi. Nah, sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seseorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atau tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan pengayaan kerja. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada penyederhanaan kerja atau job simplification. Penyederhanaan kerja mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan seorang pegawai. Yang kedua, perputaran kerja atau job rotation. Perputaran kerja secara sistematis memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, yang karenanya meningkatkan jumlah tugas-tugas yang berbeda yang dikerjakan seorang pegawai tanpa meningkatkan kompleksitas pekerjaan orang lain. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. Yang keempat, pengayaan pekerjaan, yaitu menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaannya, diantaranya tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan melakukan pencapaian. Lalu kita akan membahas meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain adalah seperti uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan jumlah program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Nah, yang pertama ada program kompensasi yang memadai. Perusahaan dapat memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terkait. Yang kedua, keamanan kerja, yaitu karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi lagi untuk berkinerja dengan baik. Yang ketiga, jadwal kerja yang fleksibel. Metode lain untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan menerapkan program yang memungkinkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Lalu yang terakhir, program keterlibatan karyawan. Ketika karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan, baik dengan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk memungkinkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan yang lebih besar seperti perluasan pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemberdayaan, manajemen partisipatif, dan manajemen berdasarkan tujuan. Baiklah, sekian hasil ringkasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.